Salam, selamat datang di podcast Melek Hukum, obrolan santai tentang peristiwa hukum. Disebutkan adanya nama Raffi Ahmad kaitannya dengan penggunaan. Ini kita tidak sedang membahas kasus korupsi yang receh, tapi kita sedang membedah runtuhnya salah satu benteng birokrasi paling basah di negeri ini, Direktorat Jenderal Imigrasi. Siapa sangka nih Pak, sosok klimis berprestasi dan mantan eksekutif puncak yang digadang-gadang membawa perubahan, yakni Silmi Karim, justru keluar dari gedung merah putih KPK mengenakan rompi orange. Menjabat dari dirjen hingga naik jadi wakil menteri impas, rekam jejaknya kini justru tercatat dalam lembaran perkara kasus rasuah dengan dugaan aliran dana ratusan juta rupiah per minggu. Bagaimana sebuah sistem perizinan warga asing diubah menjadi mesin ATM pribadi berskala 145 miliar. Dari kasus ini Pak, mungkin kita perlu tahu juga, karena ini ada kaitannya juga ternyata dengan kasus Bea Cukai yang akhirnya menyebutkan nama salah satu pesinetron kan gitu, Raffi Ahmad, untuk dugaan menitipkan sebuah barang yang akan masuk ke Indonesia seperti itu. Gitu Pak, mungkin perlu disampaikan terlebih dahulu ini sebenarnya seperti apa sih kasus ini antara Bea Cukai dan imigrasi. Ya, jadi memang kalau kita ternyata di tengah hiruk pikuk penangkapan ketua BGN dengan wakil-wakilnya, penahanannya, ternyata KPK juga terus bergerak melakukan proses pemberantasan penindakan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, ya, diantaranya hampir bersamaan ya harinya dengan ketika ditersangkakan atau ditahannya ketua BGN ini dan dua wakilnya ini, KPK juga melakukan upaya operasi tangkap tangan kaitannya dengan tindak pidana OTT, operasi tangkap tangan kaitannya dengan di Bea Cukai Jakarta Barat, ya, bahkan sampai pimpinannya di situ. Nah, kemudian dalam pengembangannya ternyata kemudian muncullah sampai pada persoalan-persoalan kaitannya dengan kartu izin tinggal sementara atau KITAS WNA yang ternyata kemudian dari pengembangan tersebut melibatkan yang dulu juga orang-orang Bea Cukai, begitu kan, yang sekarang jadi Wamen, wakil menteri imigrasi dan IMIPAS gitu kan. Itu Silmi Karim itu ternyata melibatkan itu karena kejadiannya mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 kaitannya dengan dugaan tindak pidana, apakah itu korupsi gratifikasi atau pemerasan kaitannya dengan proses perizinan KITAS dan Kitab ini. Artinya ini bagi lebih kepada warga negara asing yang melakukan proses tinggal di Indonesia. Ternyata kalau Mas Yusuf katakan tadi benteng terakhir yang paling basah begitu, memang benar kenyataannya, karena ternyata di situ nilainya kalau di berita itu dari media kita disebutkan sekitar 145 miliar sekian yang diperoleh dari tindak pidana yang terjadi. Sehingga kemudian bukan tidak mungkin kalau ini, ya, kemudian dikembangkan lagi, bukan tidak mungkin akan melebar kemana-mana begitu kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Bahkan dalam pengungkapan kemarin juga sempat disebutkan adanya nama Raffi Ahmad kaitannya dengan penggunaan sebuah jasa pengiriman yang melewati Bea Cukai di Jakarta Barat tersebut. Apakah kemudian ada proses apakah kemudian misalnya ada proses relasi kuasa atau apapun di situ, itu menjadi pekerjaan tersendiri bagi teman penyidik untuk melakukan proses pengungkapannya. Ya, sehingga kemudian kita yang kedua yang harus kita sampaikan juga selamat kepada KPK untuk tetap melaksanakan proses program-program penindakan tindak pidana korupsi. Dan terakhir, ternyata KPK juga melakukan upaya OTT kepada Bupati Musi Banyu Asin, ya. Ya, kelihatannya di daerah Sumatera Sumatera Selatan ada OTT kaitannya dengan bupati. Sehingga kemudian ternyata di tengah hiruk pikuk
BGN kita dihebohkan dengan bagaimana tata kelola BGN yang melibatkan ketua dan wakil ketua BGN, ternyata KPK juga tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan penindakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lari ke yang lagi happening ini karena melibatkan nama artis nih Pak. Ya, Kalau ditanyain waktu pas untuk di peradilan sidang tipikor ya, ya, itu kan kenapa kok tidak diusut tentang Raffi Ahmad, karena alasannya masih dalam proses pengembangan dan eh, hanya 2 unit kan, sebuah laptop dan 1 unit iPhone kalau nggak salah. ya. Nah, apakah ini dugaan penyelundupan dan lain sebagainya kan masih dalam proses pengembangan. Tapi apakah itu memang bisa jadi kasus-kasus yang bisa ditangani, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara pada proses apakah ini sebuah tindak pidana di dalam undang-undang apa kepabeanan misalnya begitu kan, undang-undang kepabeanan artinya berkaitan dengan keluar masuk barang ya, barang ke negara kita keluar masuknya ini dan ada syarat ketentuan yang sangat ketat sekali, sehingga kemudian ketika berbicara siapapun yang terlibat di situ mau tidak mau harus diungkap. Apakah itu dalam bentuk sekedar recording data, artinya recording data itu tidak ada tindak pidana, atau kemudian ada proses misalnya setidaknya hanya sekedar untuk memberikan biaya masuk. Ini kan sebuah, di situ ada apa namanya penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, PNBP yang harus diterima oleh negara, ketika kemudian itu tidak dibayarkan oleh para pihak yang bersangkutan atau ada pengurangan, kan korupsi itu atau gratifikasi itu adalah misalnya diskon, rabat, apapun itu bisa masuk gratifikasi ya. Ketika itu terjadi, ya tinggal kita serahkan kepada aparat penegak hukum apakah mau melakukan tindakan lebih lanjut kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Artinya ketika sudah terjadi begitu misalnya ada sedikit pemberian diskon kaitannya dengan PNBP ya, biaya yang masuk itu karena seorang artis misalnya atau karena ada hubungan dengan relasi kuasa misalnya, kemudian orang-orang itu diberikan fasilitas khusus ya kan, sehingga misalnya diperingankan PNBP-nya biaya masuk dari barang itu, atau kemudian tanpa oleh proses administrasi yang benar, itu kan sebuah pelanggaran itu. Nah ketika itu berkaitan dengan sekecil apapun kerugian negara kaitannya dengan misalnya penerimaan negara bukan pajak kaitannya dan barang-barang masuk itu atau biaya masuk itu, maka disitulah mulai muncul tindak pidana korupsi ya. Ya, tidak perlu diperhitung berapa banyaknya barang, tapi kemudian kalau memang sudah di situ ya, sudah terbukti ada proses seperti itu, adanya negara dirugikan, dengan sendirinya itu sebuah unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi. Sehingga kemudian Artinya nanti dilakukan upaya tindak lanjut dari aparat penegak hukum kita. baik. Jadi kita lihat nanti kelanjutannya untuk proses kasus yang melibatkan artis ini ya. Ya Ya, Pak, ini mungkin kaitannya sama PNBP tadi juga. Karena ini kan akhirnya eh, si Silmi ini ditetapkan sebagai tersangka karena ada selisih pungli ya di tiap tingkat apa namanya proses untuk izin tinggal kitab dan kitasnya untuk warga negara asing. iya, Akhirnya baru ditentukan muncullah kerugian yang dihitungkan sekitar 100 sekian miliar tadi. iya, Nah, eh, sebenarnya itu kan aturan PP yang mengatur tentang tarif PNBP itu tersebut kan, Pak? iya. Jadi kan sangat mudah sekali untuk menghitung itu begitu kan. Artinya berdasar peraturan misalnya di tahun misalnya kejadiannya kan kalau dalam dugaan sementara mulai tahun 2022 ya sampai dengan tahun 2026 kan. Kan di situ kan peraturan pemerintahnya jelas berapa sesungguhnya biaya masuk misalnya berkaitan dengan pengurusan kitas maupun kitab dari setiap warga negara asing yang akan stay di Indonesia begitu kan. Atau kemudian kaitannya dengan itu ya. Artinya ketika sudah ditentukan PNBP per tiap tahunnya dengan sini kan bisa dihitung berapa nilai yang harus diterima oleh negara. Dan dalam
pengembangan yang dilakukan oleh KPK sudah dijelaskan oleh teman-teman KPK bahwa modelnya itu adalah model klasik, artinya di tingkat daerah melakukan pengumpulan data-data, begitu kan, pengumpulan dana-dana dari potongan-potongan kitas atau proses administrasi kitas atau kitab ini, kemudian disetorkan kepada tingkat bottom up, ke atasnya lagi. Kan awalnya ini dari peristiwa yang ada di Jakbar gitu kan. Di Jakbar itu sesungguhnya hanya berkaitan dengan bea cukai, ya kan? Awalnya dari situ. Tapi kemudian karena di bea cukai itu mau tidak bisa dilepaskan dari imigrasi, ya kan? Maka dengan sendirinya melebar-melebar sampai kepada proses bagaimana ternyata di situ ada yang lebih, ikannya lebih besar di imigrasi kaitan dengan pengurusan kitas dan kitab, dan itu terjadi mulai dari tingkat bawah begitu. Dari tingkat bawah dikumpulkan, dikolek, kemudian setelah selesai disetorkanlah kepada yang paling atas, wamen imipas ini begitu. Kalau menurut perkembangan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik KPK. Itu juga ada kaitannya tentang apa namanya, alih status tinggal yang kemudian harus menyetorkan senilai 100 juta per bulan ya bahkan. Nah, uang-uang ini ternyata nggak diatasnamakan Ya, diri langsung ke pribadi gitu Pak, dirinya bahkan sendiri ya. paling Karena tidak. memang ya modus-modus pelaku tindak pidana korupsi ya berkaitan dengan kekayaan yang tidak wajar, illicit enrichment ini, ya dengan sendirinya dia akan menggunakan istilahnya, kalau dalam istilah teman-teman di penyidikan atau di hukum itu nomine. Artinya nama-nama asing yang orang-orang sebenarnya orang-orang dekat dia yang untuk mengalihkan aset-aset yang diperolehnya, termasuk di dalamnya adalah membuat rekening dengan atas nama orang lain. Tetapi yang mau tidak mau orang lain tersebut ada hubungan dengan yang bersangkutan begitu kan. Apakah kemudian hubungannya kekerabatan atau hubungan relasi pekerjaan. Bahkan kalau kita masih ingat dulu ada perkara di mana di Jakarta, kasus Videotron itu yang anaknya Menteri Sosial atau siapa itu, perusahaannya diatasnamakan OB, ya, OB di kantornya. Jadi perusahaan itu atas namanya OB sebagai direktur perusahaan yang menerima sebuah tender dari pemerintahan. Itu pernah terjadi. Artinya model-model semacam ini adalah model-model klasik dari proses TPPU ya. Pencucian uang itu model-model klasik dengan menggunakan nomine atau nama-nama asing yang ada relasi dengan si pelaku utama. Jadi ada istilah kemudian ada placement, artinya menempatkan uang-uang itu sebelum kemudian dilakukan layering begitu kan, penggandaan begitu. Itu model-model yang paling paling klasik adalah dengan menggunakan orang lain yang ada relasi dengan yang bersangkutan. Dan itu sesungguhnya kenapa klasik? Karena sangat mudah ditebak oleh aparat penegak hukum begitu. Kalau aparatnya mau melakukan tracking terhadap follow the money dari hasil kejahatan tersebut begitu. Ya, kalau misalnya kaitannya dengan pinjamnya rekening dan lain sebagainya, baik keluarga, bahkan ini kan memang sama juga, kalau nggak salah ada salah satu ya ketiganya itu cleaning service kalau nggak salah. Ya. Nah, orang yang dititip-titipi uang ini apakah juga bisa dilibatkan sebagai tersangka Pak, atau ditetapkan Ya, sebagai kalau tersangka? kita lihat di berkaitan dengan pengetahuan Mas Yusuf ya, kalau di peraturan tentang pencucian uang di pasal KUHP yang baru itu kan mengadopsi dari undang-undang TPPU yang lama, ada beberapa pasal, kemudian di dalam KUHP kita yang baru hanya disebutkan menjadi eh, 3 pasal kalau tidak salah, 4 pasal di 60 setelah tindak pidana korupsi. Jadi 606 sampai 607 atau 608 kaitannya dengan TPPU. Nah, di situ adalah orang yang menerima itu ya, menerima atau digunakan namanya sepanjang dia tidak punya intensi ya. Tidak punya intensi itu tidak punya komitmen ya. Tidak punya pengetahuan atau tidak punya kesepakatan ya,
kalau bahasa yang lebih keras mens rea untuk menerima penempatan itu, maka dia bisa dilepaskan. Apalagi ya itu tadi dalam hal misalnya nomine yang ada relasi kuasa di antara pelaku utamanya. Ini dengan sendirinya bisa dilepaskan dari tindak pidana pencucian uang. Kalau memang seperti itu, begitu kan? Jadi maka harus mau tidak mau teman-teman penyidik ini harus memposisikan bagaimana sesungguhnya peristiwa TPPU. Kalau misalnya terjadi TPPU itu benar-benar begitu akan diangkat TPPU-nya, maka harus diposisikan apakah dari tiga tadi placement, layering dan integratif tadi, artinya 3 poin dari TPPU ini ada diketahui oleh pihak ketiga yang menerima sebuah nomine tadi. Kalau ini tidak diketahui, maka yang bersangkutan kecil kemungkinan untuk diangkat sebagai pihak yang sebagai pelaku tindak pidana TPPU. Artinya si penerima yang menerima placement yang menerima layering tadi. Jadi orang yang menerima atas namanya sepanjang dia tidak tahu, maka dengan sendirinya tidak bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana TPPU. Ketika Pak memang itu sudah ditetapkan sebagai tindak pidana pencucian uang, terus kaitannya dengan nilai uang-uang yang disetorkan seperti tadi di rekening-rekening orang lain ini, itu apakah akan ditarik sebagai bukti, Pak? Ya, justru kalau kemudian itu kan TPPU ini kan tindak pidana yang sesungguhnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana pokoknya, begitu kan? Karena di sini kan korupsi, begitu kan? Nah, ketika korupsinya sudah disebutkan nilainya, maka kemudian terjadi TPPU dengan sendirinya, maka objek dari TPPU ini bisa diambil alih untuk sebagai sebagai kerugian negara. Kalau memang terjadi kerugian negara, atau kalau kemudian tidak terjadi, makanya dirampas sebagai hasil perbuatan pidana. Jadi denda, konsepnya kan kemudian denda sama ganti rugi, begitu kan? Ganti rugi itu ada kalau terjadi kerugian negara, maka dari yang hasil TPU dimasukkan sebagai ganti rugi kepada negara. Tetapi kalau tidak, ya, atau masih ada begitu dari sisa kerugian negara yang sudah tercover dari uang-uang TPPU-nya, maka ini menjadi sebuah hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara. Jadi kalau kita nomenklatur di dalam konsep bagaimana sungguhnya mengantisipasi uang-uang tersebut bisa dilakukan dengan cara tadi begitu sebagai hasil tindak pidana. Nah, yang lebih menarik lagi kalau kemudian ternyata digunakan istilah yang lagi sekarang agak tren begitu kan. Nanti akan ada undang-undang perampasan aset begitu kan, tanpa harus melalui pemidanaan gitu kan. Misalnya berkaitan dengan tadi ya, orang kaya mendadak tidak bisa mempertanggungjawabkan, kemudian eh, apa namanya? eh menggunakan nama-nama lain nomine tadi, dengan sendirinya itu bisa dilakukan. Kalau undang-undang perampasan aset tidak disetujui oleh DPR, maka dengan sendirinya walaupun tidak ada proses pidana bisa dilakukan perampasan terhadap aset-aset yang diduga diperoleh secara tidak wajar. Nah, case ini kalau yang kembali kepada case Hilmi ini kan sudah jelas case-nya begitu kan. Case-nya adalah tindak pidana apakah itu gratifikasi atau pemerasan bahkan. Kemudian hasilnya itulah yang kemudian menjadi TPPU. Bagaimana menghitungnya? Setidaknya ya dari komposisi penghasilan yang wajar yang seharusnya diterima oleh si Silmi dalam kurun menjabat sebagai jabatannya tersebut, dengan harta yang apakah atas nama sendiri atau nomine pada pihak ketiga lainnya. Ya, sebenarnya kan kalau kita ngelihat uh, upaya negara untuk memberantas korupsi atau bahkan suap dan nepotisme ini kan sudah sangat masif ya. Bahkan di tiap kantor terpampang tulisan segede-gedenya dalam banner dan lain sebagainya yang untuk menghindari kasus-kasus yang kaitannya dengan korupsi tersebut, Pak. Nah, karena ini melibatkan warga negara asing yang izin tinggal di Indonesia,
kan sudah tahu ya bahwa setoran ke negara itu maka harus masuk ke rekening negara. Apakah mereka nggak nggak apa namanya eh, nggak protes gitu bahwa ini rekening kok ke atas nama pribadi harus setoran per bulan Ya, biasanya sekian. teman-teman Ya, biasanya teman-teman WNA ini juga tidak secara langsung melakukan proses pengurusan sendiri. Ada agen-agen atau biro jasa yang melakukan pengurusan sehingga mereka percaya saja kepada agen-agen itulah yang kemudian dikibuli oleh agen-agen itu dengan model-model yang terjadi seperti itu. Artinya, teman-teman warga negara asing itu prinsipnya dia punya uang apalagi sekarang dolar tinggi begitu kan? Dengan bayar berapa dolar sudah bisa ngurus kan? Apapun permintaannya sepanjang dapat kitas ataupun kitab, no problem dibayarkan. Mereka tidak sudah artinya sudah tidak memikirkan lagi itu masuk ke rekening pribadi atau tidak. Yang jelas karena aturannya ya ketidaktahuan terhadap aturan mereka juga tidak tahu sehingga kemudian dikibuli oleh agen-agen pengurus kitas ataupun kitab yang ada di negara kita. Sehingga kemudian kalau kita berbicara betapa masifnya upaya pemerintah melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di misalnya bea cukai imigrasi ini ternyata tidak dibarengi dengan mental dari para pejabat-pejabatnya. Ya Pak. Eh, Kemudian pertanyaan berikutnya nih, kalau misalnya anggap aja itu memang tidak tahu ataupun bahkan memang mengetahui, apakah itu bisa juga ditetapkan sebagai tersangka? Ditetapkan sebagai Tersangka tersangka. ketika mereka sebagai agen ataupun mereka si warga negara Makanya asing kan itu sendiri. kita kan baru di permukaannya saja ini. Ada sekitar 18 orang yang diamankan. Nah, dari yang diamankan itu ya, selain Dirjen Bea bukan Dirjen Bea, selain Wamen IMIPAS ini, kemudian Kepala Bea Cukai Jakarta Barat, ada pihak swastanya. Tetap mesti akan ada pihak swastanya yang mau tidak mau berdasarkan data atau alat bukti yang cukup, dua alat bukti tersebut dinyatakan sebagai tersangka, misalnya melakukan pemberian suap. Ya, kalau yang memberikan kemudian kalau gratifikasi pemberikan tidak masuk begitu karena biasanya kan nggak intensinya nggak ada kan. Kalau gratifikasi itu kan just memberi saya sudah masuk sebenarnya, tidak perlu intensi. Nah, kemudian kalau ternyata ya dari orang swasta itu punya intensi karena keinginannya atau kemudian karena melihat yang diberi adalah pejabat atau penyelenggara negara, maka dia bisa masuk sebagai pemberi suap. Baik. Baik Pak, mungkin terkait dengan keterbatasan waktu juga, mungkin sebelum diakhiri ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu nggak Pak terkaitannya sama kasus kitab kitas yang melibatkan Silmi Ya, tersebut? jadi ini modus-modus lama yang kemudian kalau kita bicara dari bagaimana sesungguhnya proses penegakan eh, pemberantasan tindak pidana korupsi ini sangat bergantung kepada political will, keinginan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Karena apa? Kita selalu mengingatkan bank data perkara itu sudah dimiliki oleh aparat penegak hukum, baik dari pengaduan masyarakat atau Dumas, atau bahkan upaya-upaya misalnya oleh penegak hukum itu sendiri. Jadi tiap penegak hukum kan punya annual report, misalnya laporan tahunan potensi mitigasi ya, mitigasi tindak pidana itu sudah ada sesungguhnya oleh mereka-mereka itu. Tinggal bagaimana karena kalau bahasa hukumnya Dominis litis menyatakan sebuah tindak pidana itu adalah di aparat penegak hukum, maka tinggal menunggu gongnya saja. Ya, jadi karena apa? Ternyata modusnya modus-modus klasik semua begitu kan. Atasan meminta pada bawahannya untuk mengkolek data, membutuhkan sejumlah duit gitu kan. Kemudian ya, akhirnya yang digunakan atau ya adalah bagaimana kemudian melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dari pihak ketiga, bukan penyelenggara negara. Nah, ketika kemudian pihak ketiga ini yang memberikan dengan intensi tertentu karena jabatannya atau karena kekuasaannya, maka ini masuk tidak lagi sebagai pemberi gratifikasi tetapi masuk sebagai pemberi suap. Jadi modus klasik yang diperbaharui atau bahkan tanda dibaharui, tinggal
apa namanya, dominus litis dari penegak hukum itulah yang akan memainkan peran ini sebuah pidana atau bukan. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga terhadap para penonton setiap podcast Melek Hukum. Sekian mungkin podcast kali ini yang bisa kami sampaikan. Salam.